I pray to God that the Asian African Conference succeeds in doing its job. Sisters and brothers, let this conference be a great success. Gedung Merdeka yang terletak di Jalan Asia Afrika merupakan salah satu landmark utama Kota Bandung. Arsitektur yang masih terjaga menjadi daya tarik para wisatawan yang berkunjung ke Kota Kembang ini. Tapi tahukah Anda jika gedung ini menyimpan cerita sejarah bangsa-bangsa di Asia dan Afrika? Disinilah tempat konferensi tingkat tinggi Asia Afrika atau KAA pertama tahun 1955 digelar. Di gedung yang kini digunakan sebagai museum yang memamerkan berbagai benda koleksi dan foto KAA ini yang merupakan cikal bakal gerakan non-blok. Nah, pada tanggal 24 April mendatang, pemimpin negara Asia dan Afrika akan kembali menyambangi Bandung untuk memperingati 60 tahun KAA. Dan Gedung Merdeka yang merupakan saksi sejarah KAA akan kembali dipakai. Tamu negara tersebut akan diajak melakukan historical walk di Gedung Merdeka guna mengenang KAA pertama pada tahun 1955. Pertama yang terkait langsung dengan kegiatan Kepala Negara itu pada tanggal 24 April akan ada napak tilas ya, historical walk dari Hotel Homan menuju Gedung Merdeka. Nanti di sana ada kegiatan pidato-pidato dari Presiden RI, perwakilan Asia, perwakilan Afrika, dan juga kegiatan lainnya. Kemudian kebetulan hari itu hari Jumat, untuk yang beragama Islam dipersilahkan untuk menunaikan ibadah sholat Jumat di Masjid Agung. Dan setelah itu akan ada acara jamuan makan kenegaraan dari Presiden dan Gubernur untuk para tamu negara. Setelah itu mereka kembali ke Jakarta. Nah, di luar itu ada acara-acara juga yang akan kita gelar nanti antara Museum KA dengan Pemprov Jabar dan juga Pemkot Bandung. Acara-acara yang memberikan kesempatan pada publik untuk ikut berpartisipasi dan berkontribusi. Ada kurang lebih nanti ada 60 kegiatan selama bulan April ini. Gedung Merdeka didirikan pada tahun 1895 dan direnovasi pada tahun 1926. Diarsitekturi oleh Van Galenlas dan C.P. Wolfschumacher, dua arsitek terkenal Belanda yang juga guru besar Technische Hogeschool te Bandung, kampus yang kini dikenal sebagai Institut Teknologi Bandung. Awalnya gedung ini bernama Sociëteit Concordia dan digunakan sebagai tempat berkumpul dan bertemunya para kaum bangsawan Belanda di masa itu. Di tahun 1954, Presiden Soekarno mengambil alih dan mengganti namanya menjadi Gedung Merdeka. Filosofi pergantian nama itu karena Bung Karno ingin bangsa-bangsa di dunia bisa merdeka hidupnya dan tidak ada lagi penjajahan di muka bumi ini. Ya, jadi Gedung Merdeka ini dulunya pertama kali didirikan pada tahun 1895. Namanya waktu itu masih Sociëteit Concordia. Nah, Sociëteit Concordia itu adalah milik komunitas Belanda yang ada di Bandung waktu itu. Gedung Sociëteit Concordia itu fungsinya lebih kepada tempat di mana para komunitas Belanda ini bersosialisasi. Jadi mereka dansa-dansa, minum-minum, jadi tempat pergaulan mereka lah di sini. Nah, terus tapi tidak diketahui secara pasti siapa ya yang membangun bangunan Sociëteit Concordia 1895 itu. Setelah melalui waktu pada tahun 1921 bangunan Sociëteit Concordia ini mengalami renovasi. Yang membangun seperti yang sekarang ini, struktur yang sekarang ini, jadi struktur Gedung Merdeka yang sekarang ini adalah konstruksi tahun 1921. Waktu itu dibangun oleh tiga arsitektur ternama Belanda, yaitu Wolfschumacher, Albers, dan Van Galen. Nah, sejak itu fungsinya masih tetap sama sebagai tempat untuk pergaulan orang Belanda. Pada tahun 54 gedung Sociëteit Concordia ini diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Menjelang pelaksanaan Konferensi Asia Afrika, Presiden pertama kita Pak Soekarno merubah namanya menjadi Gedung Merdeka. Sebenarnya penamaan Gedung Merdeka itu juga punya satu alasan filosofis.
Pak Soekarno menginginkan bahwa siapapun yang masuk ke gedung ini merasa merdeka, termerdekakan baik secara fisik maupun secara non fisik. Jadi dan melalui konferensi 1955, K1955, spirit untuk memerdekakan diri itu begitu kuat di sini, begitu menggema, sehingga kita ingat setelah K1955 kurang lebih 50 negara merdeka di kawasan Asia Afrika. Museum Konferensi Asia Afrika resmi diresmikan di sini di Gedung Merdeka itu pada tahun 1980. Yang meresmikan saat itu adalah Presiden Soeharto. Jadi atas inisiatif Pak Soeharto, setelah 25 tahun setelah KAA 1955, beliau menugaskan saat itu Menteri Luar Negeri Indonesia, yaitu Bapak Mokhtar Kusumatmaja, untuk menyiapkan satu tempat museum yang mendokumentasikan seluruh kegiatan Konferensi Asia Afrika 1955. Sejak itu kita berkembang terus sampai sekarang. Gedung Merdeka mempunyai dua sisi gedung utama. Sebelah kanan adalah Gedung Merdeka, gedung yang dipakai sebagai tempat Konferensi Asia Afrika. Sedang di sebelah kirinya adalah Museum Konferensi Asia Afrika itu sendiri. Untuk pergelaran KAA ke-60 24 April mendatang, pihak Gedung Merdeka menyatakan sudah siap 95%. Jadi saat ini kita sudah memasuki tahap akhir persiapan. Dapat saya katakan sudah lebih dari 95% persiapan yang kita lakukan. Jadi pada saatnya nanti, kira kurang lebih 10 hari lagi, insya Allah seluruh Gedung Merdeka ini sudah siap untuk menyambut tamu-tamu dari negara-negara Asia Afrika. Sekian laporan saya dari Gedung Merdeka Bandung. Doni Putra melaporkan.